Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Walaupun dilakukan di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya di mana dua, tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan Bapak dan Ibu bersama keluarga di rumah. Pagi hari ini kita akan sama-sama merayakan hari yang begitu luar biasa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dalam suasana ketakutan dan keraguan tentang kebangkitannya, maka Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 51. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, mari kita menyembah Dia dengan pujian NKB 3, bait pertama dan kedua, jemaat bangkit berdiri. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ibadah hari kenaikan ini ditahbiskan dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Amin. Duduk. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, agungkan kuasa namanya.
Dia terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mendasari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Marilah kita aminkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B, Agungkan Kuasa Namanya, bait 7 dan 8. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Pengakuan dosa. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Sebagai umat, kami seringkali jatuh dalam dosa dan tersandung dalam perbuatan kami melawan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali melanggar akan perintah-perintah-Mu, dan dalam kesalahan-kesalahan kami melanggar kekudusan-Mu. Bersihkanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami menjadi bersih, dan basuhlah kami, supaya kami menjadi tahir. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Walau tak layak
Baik saudara, kita masuk dalam berita anugerah Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus dan mau bertobat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Mazmur 32 ayat yang kelima demikian, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita angkat pujian kembali, puji-pujian kepada Allah. Marilah kita menyatakan pujian kita berdasarkan Mazmur 47 ayat kedua dan ketiga serta ayat yang ke-6 dan 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman dan renungan. Kita lebih dulu memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Baik saudara-saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami rindu, kami haus firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu, penghiburan dan pengarahan dari kuasa firman-Mu, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan memberkati kami dan Engkau juga mempersatukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dan Roh Kudus.
Siapkan hati, pikiran, roh anak-anakmu untuk diisi oleh firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pertama diambil dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya bacakan saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan baca lagi saudara-saudara dari Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11 yang intinya hampir sama. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari apa saudara-saudara? Hari kenaikan Tuhan, ya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus dari surga. Itu pertama. Yang kedua, dia sudah menyelesaikan tugas dari Bapa dengan benar dan tidak bercacat sedikit pun, yaitu menebus dosa-dosa manusia dengan dia mati di Bukit Golgota, disalibkan, mati dan bangkit kembali. Kemudian menampakkan diri kepada para murid dan saat ini kita peringati hari kenaikannya ke sorga. Saudara-saudara, dalam kitab Lukas yang kita baca menceritakan bagaimana Yesus naik ke surga dengan memberkati murid-muridnya, ya. Maka pertama para murid sujud menyembah. Yang kedua pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Yang ketiga mereka senantiasa datang ke bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi dengan Yesus naik ke surga ada 3 poin. Ada penyembahan, ada sukacita, ada memuliakan Allah. Saudara, ini pun harus ada di dalam diri kita. Kita harus berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk terus menyembah, memuliakan Tuhan dan juga dengan hati yang sukacita. Karena apa? Kita sudah diselamatkan, ya. Jangan lagi kita terbeban dengan masalah apapun juga. Serahkan masalahmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, ya. Baik saudara-saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 juga menceritakan hal yang sama. Namun dalam kitab para rasul ini diceritakan juga ada 2 malaikat yang menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat Yesus naik ke surga.
Nah saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, kita tidak sujud di bawah, tetapi kita diangkat ke surga. Ya, kita diangkat ke surga menyongsong Tuhan di awan-awan. Ya, itu terdapat di dalam 1 Tesalonika, saudara. Ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita enggak sujud lagi tapi diangkat, ya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa siapakah yang diangkat, saudara? Yang diangkat adalah mereka yang hidup dengan firman Tuhan. Mereka yang hidup setiap hari belajar dengan Tuhan, belajar mematikan kedagingannya, belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun itu, saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Iblis berusaha menggoyah kita. Iblis berusaha nyindir kita lewat siapa aja. Iblis berusaha memfitnah kita lewat siapa aja. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Tapi saya percaya orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia akan jadi laskar yang kuat. Dan pribadinya makin diubahkan oleh Tuhan, karena dia makin hidup dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, mari kita bersama-sama terus belajar firman Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, terus belajar menjadi pelaku, saudara. Bukan hanya pendengar. Kalau kita cuma dengar aja, saudara, kita tidak akan pernah jadi dewasa, tidak akan pernah jadi orang Kristen yang dewasa atau matang di dalam Tuhan. Kita selalu jadi anak-anak. Ya. Nah, waktu kita jadi anak-anak pasti dimanapun kita berada jadi biang ribut. Tapi kalau kita dewasa dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kedewasaan itu ditandai dengan apa? Kita bawa shalom, ya, bukan bawa hal-hal yang negatif, bukan memahitkan orang, bukan melampiaskan emosi, bukan macam-macam. Itu buah-buah kegelapan, saudara. Kita harus keluar dari situasi itu, ya. Nah, saudara-saudara, setelah kita Yesus datang, nanti kita disatukan dan kita diangkat, ya. Itu yang disebut tentang pengangkatan, ya, atau rapture. Jadi disatukan untuk diangkat. Nah, saudara-saudara, kesatuan sudah kita bahas. Sekarang kita bicara soal berkat. Karena tema hari ini adalah kenaikan Yesus Kristus memberkati, ya, memberkati. Berkat, saudara, dalam bahasa Yunaninya disebut eulogia, ya, yang artinya cukup banyak. Salah satunya adalah mengandung arti karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ya. Jadi berkat itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya untuk anak-anaknya mengalami keberhasilan. Jadi kalau kita berhasil itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita luar biasa. Itu bisa jadi sombong nanti, ya. Tapi itu karena kasih karunia. Itu berkat Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan dari kitab Ulangan, saudara. Ulangan 28, saudara, ya. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Demikian. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya. Nah, saudara, itu berkat. Ya, berkatnya bukan hanya hujan. Ya, perekonomian, kesehatan, hikmat, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh, ya. Nah, itu juga berkat, saudara, ya. Keberhasilan dalam usaha dan kerja, ya, itu dari Tuhan, bukan dari kita. Nah, saudara-saudara,
eulogia atau berkat itu juga mengandung arti kehadiran Allah bersama kita. Ya, Immanuel nih ya. Ya, Allah beserta kita. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan, kalau sehari saja Allah tidak menyertai saudara, mau jadi apaan saudara? Saya nih mau jadi apa kalau sehari saja Tuhan gak nyertai saya? Panah api iblis nancap di tubuh saya semua. Saya bisa sehari langsung mati saudara. Karena iblis gak suka sama orang Kristen. Ya, maka jangan sekali-sekali kita lepas dari Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Kalau ranting yang di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya engkau akan mati. Ya, jadi saudara-saudara jangan pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Rendah hatilah, panggillah Tuhan di dalam segala keadaan. Minta penyertaannya, minta otoritasnya, minta berkatnya, minta campur tangannya, minta jamahannya, supaya hati kita semakin peka dengan perasaannya Tuhan. Kita peka dengan kehadirannya Tuhan. Kita peka dengan keinginannya Tuhan. Jangan biarkan suara hatimu lebih dominan. Ini bahaya saudara. Kalau suara hati kita dominan, kita gampang dikendalikan iblis akhirnya. Karena kita mau jadi Tuhan. Ya. Tapi biar suara hati Tuhan yang terus berbicara di dalam roh dan kebenaran. Mengisi kehidupan kita. Mengisi pikiran kita. Sehingga kita kuat menghadapi apapun juga. Ya. Tadi pagi ada doa pagi saudara. Ada suatu kesaksian dari suatu majelis yang kena penyakit ya. Tapi waktu dia berdoa dengan Tuhan, dia punya kekuatan karena banyak yang menopang. Ya, banyak yang menopang sehingga dia kuat menghadapi penyakit yang dia hadapi. Ya, dan dia melihat itu karena pertolongan Tuhan. Nah ini saudara, itu perlunya kita jalan sama Tuhan setiap hari. Bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan andalkan kekuatan kita saudara. Ya, karena dalam sedetik saja kita bisa lemah. Kita bisa kehilangan pengharapan. Kita bisa kehilangan kekuatan. Kita bisa kehilangan keuangan kita. Usaha saudara bisa bangkrut. Sedetik saja saudara. Orang ditipu langsung lenyap saudara kekayaannya. Ya. Tetapi kalau Tuhan menyertai saudara, saudara akan tetap jadi orang perkasa. Saudara akan tetap nyaman dalam lindungannya, sayapnya. Saudara akan tetap bahagia dari hari-hari yang Tuhan berikan. Jadi tetaplah rendah hati dan panggillah Tuhan. Ya. Saudara, saya akan bacakan dari Kejadian 26 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-23. Sebentar saudara. Maaf, ayat yang ketiga saudara. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Ini judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Kemudian saya bacakan juga sekaligus ayat 12 dan 13. Buktinya apa? Ini buktinya saudara di ayat 12 dan 13 dari Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Dia di tanah Filistin saudara. Dia diberkati. Dia menabur. Nandur ya bahasa Jawanya itu. Menuainya 100 kali lipat. Bukan 20 kali lipat. 20 kali lipat aja udah hebat saudara. Ini 100 kali lipat. Dan dijelaskan bukan karena tanahnya subur. Karena Tuhan memberkati. Bahkan orang Filistin jadi cemburu sama dia. Karena Ishak makin hari makin diperkaya oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara rendah hatilah, tetap dekatlah dengan Tuhan. Kalau ada kesombongan di hatimu, matikan. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan saudara. Rendahkan hatimu. Dan minta Tuhan mengisi hidupmu. Kalau hidupmu diisi oleh firman, pasti ada sungai sukacita. Amin. Ada kebahagiaan, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada otoritas dan kuasa dari sorga. Ada hikmat, ada cinta kasih, ada pengampunan, ada pengharapan yang meledak-ledak. Luar biasa. Hidup dengan Tuhan itu sangat membahagiakan. Hanya orang yang tidak bijak yang tidak mau hidup dengan Tuhan.
Tapi orang-orang yang hidup dengan Tuhan, dia akan mengalami lawatan Roh Kudus yang hebat. Ya. Dan dia akan melihat jalan-jalan keluar dari Tuhan. Maka pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, jalan-jalan yang bergelombang oleh Tuhan akan diratakan. Tuhan akan berdiri di depan orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan akan berdiri di depan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan akan menjadi juru selamat setiap hari. Dalam masalah iman, percaya, ekonomi, kesehatan, apapun juga. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyaklah berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang berikutnya, berkat itu juga mengandung arti pemberian Allah dalam bentuk kekuatan, kuasa, dan juga pertolongan. Wah, kuasa hebat ya saudara ya. Kekuatan saudara ya. Efesus 3 ayat 16. Galatia, Efesus. Kita buka saudara. Efesus pasal 3 ayat ke-16. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya. Jadi di sini Paulus berdoa supaya Allah itu menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan anak-anaknya, meneguhkan anak-anaknya ya, dengan Roh Kudus-Nya di dalam batinmu. Saudara, saya percaya orang-orang yang diteguhkan oleh Tuhan, dia melihat hari-harinya adalah harinya Tuhan. Dia lihat hari besok adalah hari yang sangat luar biasa. Orang dunia melihat hari esok takut saudara. Lihat tahun depan makin takut saudara-saudara. Ya, karena apa? Dia dikuasai oleh roh dunia. Tapi orang-orang di dalam Tuhan, dia melihat hari esok, hari minggu depan, bulan depan, tahun depan, dia akan melihat perkara-perkara yang besar. Karena Allah yang besar itu menyertainya. Allah itu bukan omdo, bukan cuma omong. Apa yang difirmankannya akan dilaksanakan bagi orang yang percaya. Amin. Itu Allah kita. Jadi percayalah. Kalau saudara lemah, minta kekuatan iman kepada Tuhan. Tuhan berikan aku iman yang supranatural. Bukan iman yang biasa saudara. Yang supranatural yang mengalahkan dunia. Sehingga saudara melihat masa depan anak-anak saudara luar biasa. Ekonomi saudara luar biasa. Kesehatan saudara luar biasa ya. Usaha saudara luar biasa ya. Jangan saudara lihat sementara di mana iblis sedang menipu. Saudara tetap punya visi yang kuat tentang masa depan. Amin. Dan itu hanya bisa dimiliki sama orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, yang hidup dalam berkat-Nya, yang hidup dalam urapannya setiap hari. Saudara, mari kita buka Kolose 1 ayat 11. Berbahagialah mereka yang selalu mengundang Tuhan di jalan-jalan hidupnya, selalu memanggil Tuhan di jalan-jalan hidupnya, karena Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang ajaib. Ya, Kolose 1 ayat 11, 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jadi orang itu menjadi tekun dalam mencari Tuhan. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi saudara, tanamkan di dalam roh saudara bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan semua orang yang percaya kepadanya. Pegang itu saudara, pasti mujizat terjadi. Jangan bimbang, jangan takut dalam kondisi apapun. Dia Allah yang hidup, Allah yang tetap teguh, Allah yang mengendalikan alam semesta. Walaupun sekarang dunia sedang diganggu oleh virus COVID-19 ini. Tapi ingat saudara, orang-orang yang berlindung pada kuasa sayapnya, berlindung pada janji-janjinya, dia akan melihat pertolongan setiap hari, kasih sayang setiap hari, pembebasan setiap hari, pemulihan setiap hari. Hati kita dipulihkan. Hati kita yang sumpek, yang jahat, yang penuh dengan segala hal-hal negatif diganti dengan hal-hal yang mulia. Hati yang suci, hati yang penuh dengan pengharapan, hati yang terus diisi oleh firman.
Oh luar biasa. Dia rasakan di bumi seperti di surga. Walaupun ada virus, dia lihat surga, saudara. Ya, dia melihat pengharapan yang ajaib dari hari-hari yang dia lalui. Ya, jadi jangan takut karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang tidak pernah lupa dengan doa-doa kita, saudara-saudara. Saudara, saya pernah kehilangan toga, saudara. Dulu saya naik motor Vespa, saya taruh tuh di belakang, saudara-saudara. Itu jatuh, saudara, entah diambil orang, saya nggak tahu. Itu sudah ada 3 tahun, saudara. Saya selalu berdoa gini, Tuhan jangan seorang pun pakai toga saya tidak rela. Buat kegentaran kepada orang itu. Dan saudara, 3 tahun, saudara. Tahu-tahu saya ditelepon dari Majelis GKU Bekasi 3. Dulu saya belum di sini nih. Pak Toto, ini ada ini katanya. Tasnya ada toganya. Khotbah saya masih ada. Saya baca khotbahnya. Waduh, luar biasa. Saya diberkati di khotbah itu. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak izinkan harta kita ke orang lain, tidak akan pernah terjadi, saudara. Apalagi nyawa kita dijaga sama Tuhan. Ekonomi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita sangat mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Mintalah berkatnya, mintalah campur tangannya, karena Dia adalah Allah yang hebat. Ya. Untuk itu saudara-saudara, tetaplah senangkan hati Tuhan. Jangan hati Tuhan jadi sumpek melihat saudara. Ya. Tapi biarlah ketika Tuhan melihat gaya hidup saudara, hati saudara, perkataan saudara, cara berpikir saudara, Tuhan bahagia. Tuhan bahagia, ya. Nah, saudara, seringkali kita nyanyikan gitu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya kan? Jadi bejana untuk hormat-Mu. Itu lakukan, saudara. Jangan saudara cuma nyanyi. Ya, Tuhan gak terlalu butuh dengan pujian saudara. Kalau pujian itu hanya slogan-slogan kosong. Buktikan. Pagi-pagi saudara datang menyembah, udah baca firman, udah sharing firman teman-teman, ya. Wah, panggil keluarga, ayo nak kita berdoa. Luar biasa, saudara. Ya, ini menyenangkan Tuhan. Saudara belajar mengampuni orang, belajar mengerti orang, memahami banyak orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ini menyenangkan Tuhan. Karena hanya sedikit orang yang berlaku seperti itu, yaitu saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Ya, baik saudara, lakukan firman-Nya supaya kita diberkati dan tetap satu hati serta hidup dalam kasih, supaya ketika Dia datang yang kedua kali kita diangkat ke surga. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman kebenaran sudah saudara dengar. Saat ini kita responi khotbah ini dengan bernyanyi dari NKB 189. Pegang tanganku. Ingin
Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biar kami selalu bersama-Mu ya Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu nyata buat kami dan kami tetap satu dalam kasih Tuhan, dalam pengharapan. Karena kami satu dalam baptisan maupun juga pengharapan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis yang hari ini melayani, organis, kantoria, pengguna kameramen ya Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, pendoa Engkau berkati. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu yang tetap melayani anak-anak dengan live streaming ya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih. Demikian pemuda juga membuat ibadah-ibadah lewat Zoom juga Engkau berkati. Demikian Bapa dengan kebaktian rumah tangga dan juga ibadah minggu lewat live streaming ini juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau kuatkan. Di zaman-zaman akhir ini iblis banyak memberikan pencobaan, tapi biar ya Tuhan anak-anak-Mu tetap berpegang pada kuasa firman-Mu dan mereka melihat pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk jemaat-jemaat ya Bapa yang kurang sehat, Engkau sembuhkan mereka semua. Kami ucapkan syukur di mana keluarga Bapak Huta Soid, baik Opung maupun anak-anaknya sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian ya Tuhan Pak Welman Sihaan, Bapak Simatupang, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian Tuhan jemaat-jemaat yang mungkin tidak bekerja lagi atau gajinya dipotong ya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolong anak-anak-Mu di dalam segala situasi. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas dari segi kuasa, kekayaan, sukacita, damai sejahtera, kasih-Mu tidak pernah terbatas. Bagi orang-orang yang berharap kepadamu, berkat selalu nyata. Terima kasih Tuhan. Itu terbukti ketika Ishak dia ada di tanah Filistin, mereka menuai 100 kali lipat karena Tuhan memberkati. Di tepi sungai Kerit, di situ Tuhan Elia masih dikirim oleh burung gagak, makanan, roti dan juga daging. Dalam situasi krisis apapun juga, semua orang yang berteriak pada nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus akan diselamatkan. Ajar anak-anak-Mu percaya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pembangunan rumah pastori. Kau berkati tukang-tukang yang mungkin sementara akan pulang kampung. Dan kalau nanti dilanjutkan Kau berkati dana yang Kau siapkan. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala bentuk gosip-gosip yang gak baik ya Bapa. Itu kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk calon pos pelayanan di Bali. Ya Tuhan, kalau Engkau berkehendak, Engkau berkati menjadi pos pelayanan. Terima kasih. Dan Kau berkati ya Tuhan semua majelis dan pengurus komisi dan jemaat GKO Kristus Raja untuk terus hidup dengan Tuhan. Sinode GKO Engkau berkati untuk terus solid, kompak dalam menghadapi segala sesuatu. Semua roh-roh jahat yang berusaha merongrong kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati ya Bapa seluruh pendeta-pendeta, majelis dan jemaat GKO sesinode untuk terus bukan berfokus kepada masalah tapi berfokus pada kehendak Tuhan. Berfokus pada hatinya Tuhan. Bukan berfokus pada kebencian, bukan berfokus pada gosip dan saling menjatuhkan, tapi berfokus pada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, supaya kami tidak disesatkan, supaya berkat-berkat dicurahkan. Indonesia pulihkan Tuhan dari segala persoalan yang ada. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya. Berkati semua aparat pemerintah, baik itu dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur ya Tuhan, anggota DPR, MPR, DPRD maupun juga tentara ya Tuhan, angkatan laut, darat maupun juga angkatan udara. Engkau berkati untuk bahu-membahu menopang program Joko Widodo. Masyarakat Indonesia semua ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke Engkau berkati untuk terus berjuang, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman, jemaat dijemput bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bangkit berdiri, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat, apabila persembahan yang sudah terkumpul di rumah-rumah jemaat, baik itu persembahan minggu, persembahan ibadah rumah tangga, atau ucapan syukur, atau perpuluhan yang sudah dipersiapkan oleh seluruh jemaat, agar kiranya dapat diantarkan ke gereja. Gereja menyediakan sebuah kotak untuk menampung persembahan yang dibawa oleh jemaat dan diletakkan di atas altar gereja. Silakan Bapak Ibu dapat memasukkannya ke sana, atau bisa juga melalui transfer ke rekening bendahara gereja yang sudah di-share di WA Group, agar jemaat memperhatikan dan menopang gereja kita agar terus dapat melayani Tuhan. Terima kasih. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan mendoakan persembahan kita, jemaat dijemput bangkit berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus
bahwa kenaikannya untuk memberkati kita semua, serta kedatangannya untuk menyatukan kita. Mari kita meresponi dengan nyanyian 400 bait yang pertama Kidung Jemaat. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 400 bait yang ketiga. Ku ingin hidup yang benar.